Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri satu demi satu. Yang pertama saya Yunus Bikin. Dan saya Firja Dasar Firdaus. Saya Mustika Sari Dewi. Dan saya Muhammad Azmir Al-Katiri. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kulturan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kesimpulan daripada kelompok kami yang akan dibacakan oleh pertama yaitu Firja Firdaus. Silakan. Terima kasih. Langsung saja saya bacakan. Indonesia merupakan negara luas yang memiliki tingkat keanekaragaman yang besar. Keanekaragaman itu menjadi amat menawan untuk dicermati. Warna-warni yang ada memperindah atmosfer berbangsa dalam jalinan kebersamaan. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Asmir. Oke, keanekaragaman ini bisa dilihat dari beragamnya etnis seperti Melayu, Tionghoa, India, dan Arab. Kemudian, dari keanekaragamannya, suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat dan bahasanya sendiri-sendiri seperti Jawa, Sunda, Batak, Madura, dan Minangkabau. Sementara agama yang berkembang di Indonesia ada Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang merupakan agama mayoritas adalah agama Islam. Di balik keberagamannya, Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari sekitar 230 juta jiwa, lebih penduduknya 85,2% adalah seorang muslim. Dalam sejarahnya, proses islamisasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran besar Wali Songo. Jika kita memperhatikan pola penetrasi budaya yang mereka lakukan, ternyata para Wali Songo ini sama sekali tidak menempuh jalur kekerasan sedikit pun. Namun mereka memahami pluralitas yang ada di Indonesia dan secara bijak larut ke dalamnya dan turut berpartisipasi dalam menentukan alur sejarah, peran-peran pembaruan dan pencerdasan masyarakat. Oke, akan dilanjutkan oleh Saudari Mustika. Baik. Hal ini menjadi menarik untuk dicermati sehingga sering saat ini isu pluralisme tengah menghambat. Seperti kata sebuah ungkapan, seringkali bukan masalah benar dan salah yang menyebabkan kita berselisih, namun hanya karena kita berbeda seringkali kita berselisih. Potensi keanekaragaman ini jangan sampai menjadi kontraproduktif bagi bangsa dan negara. Dengan memahami sejarah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam konteks masa kini. Kiprah para Wali Songo bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita mengenai sikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Musfikin. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam Tanah Jawa pada abad ke-17. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan di Cirebon di Jawa Barat. Wali Sanga atau Wali Songo muncul saat runtuhnya demonstrasi. Wali Songo terdiri dari 9 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Kesembilan wali yang dalam bahasa Arab artinya penolong. Ini merupakan para intelektual yang terlibat dalam upaya pembaruan sosial yang mempengaruhinya terasa dalam berbagai manifestasi kebudayaan mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Firja. Mustika dulu mau nambahin.
Ya, silakan. Oke, baik-baik. Nah, di sini yaitu cara berdakwah Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di Desa Kalijaga, Cirebon. Ia mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pemanukan. Model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga ini dengan pendekatan lewat kesenian dan kreatifan lokal. Sunan Kalijaga ini terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk sekitar kalau mereka adalah tatanan masyarakat yang mudah lari jika dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka. Tetapi mereka suka dengan kesenian, keramahan, dan nilai-nilai luhur yang serupa. Dakwah Sunan Kalijaga dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman di Jawa lebih banyak dengan menggunakan pendekatan seni dan kearifan budaya lokal. Tidak hanya itu saja yang dijadikan Sunan Kalijaga sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga juga merancang pendekatan yang sesuai dengan penduduk Jawa, yaitu akulturasi budaya dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam segi-segi budaya lokal. Ia juga menyumbangkan ide seperti perencanaan alat-alat pertanian, desain pakaian, permainan tradisional untuk anak-anak, hingga musik gamelan. Banyak karya-karya yang sudah dibuat Sunan Kalijaga yang dijadikan media berdakwah di masyarakat. Bahkan hingga saat ini masih sering dilakukan dan diajarkan di masyarakat serta tersebar di wilayah Indonesia. Seperti tembang lir yang masih diajarkan di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Ada gubahan puitis, rancangan dan lakon wayang kulit, hingga formasi alat-alat gamelan. Saat berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari cerita ajaran Hindu diubah dengan memasukkan cerita-cerita Islam. Bentuk wayang juga diubah di mana mengubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Contohnya, orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan di belakang. Tangan wayang kulit dibuat panjang hingga menyentuh kakinya, meski menghadap ke depan matanya dibuat tampak utuh. Sunan Kalijaga berperan penting dalam membentuk karakter Islam di Jawa, bahkan Nusantara yang lentur, toleran, dan penuh kearifan. Terlepas dari mitos atau legenda yang menyertai, Sunan Kalijaga telah meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat yang harmonis, produktif, dan kreatif. Dari tangan Sunan Kalijaga tumbuh wajah Islam kultural, moderat, lentur, dan menyerap beragam ekspresi budaya lokal. Bukan hanya lokan wayang dan tembang lir-lir, tradisi tahlil, sulukan sedekat bumi, hingga arsitektur masjid yang bernuansa Jawa juga kerap dikaitkan dengan spirit dakwahnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firja. Ya, maka dapat diambil kesimpulan tentang makna dakwah kultural, yaitu memperkenalkan dan menyampaikan ajaran Islam menggunakan media budaya yang meliputi sistem gagasan, ide, pemikiran, aktivitas, dan fungsi, serta bentuk materi. Dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Jadi pada intinya kita sebagai umat Islam dalam menjalani kehidupan harus mengamalkan ajaran Islam supaya kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu adalah penyampaian atau kesimpulan daripada video kami. Sekian presentasi dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.